Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita sudah sampai dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3. Saya ingin ingatkan yang telah kami pelajari sebelumnya, bahwa surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, pasal 1 dan 2, ia membela kerasulannya. Bagian kedua, pasal 3 dan 4, ia membela pesan Injil. Lalu bagian yang ketiga, pasal 5 dan 6, Paulus berbicara tentang bagaimana pesan Injil berbuah di dalam mereka. Ada juga dorongan praktis untuk menghasilkan lebih banyak buah. Jadi, di episode hari ini, mulai dari bab 3, kita akan memulai bagian kedua, yaitu tentang membela pesan Rasul Paulus dan juga kebenaran Injil. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Yosef Riyad, selamat datang. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan sebuah gagasan umum tentang subjek dalam pasal 3. Pasal ini berbicara tentang perbedaan besar antara hukum Taurat dan kasih karunia. Rasul Paulus memulainya dengan perkataan yang keras karena ia sangat sedih dengan apa yang terjadi pada orang-orang Galatia. Dan ia mengajukan 5 pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Terkejut dengan apa yang terjadi pada mereka. Lalu ia berbicara tentang Abraham sebagai panutan dan juga sebagai teladan iman. Dan bagaimana ia dibenarkan. Apakah itu melalui sunat atau lewat perbuatan-perbuatan sesuai Taurat? Atau tidak satupun dari ini ataupun itu. Abraham dibenarkan hanya oleh iman. Ini adalah kebenarannya. Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran seperti yang kita pahami dari kitab Kejadian pasal 15. Lalu ia berbicara setelah itu di ayat-ayat berikutnya tentang apakah kita memperoleh berkat oleh janji dan bukan oleh hukum Taurat. Lalu apa tujuan dari hukum Taurat? Kemudian ia menjelaskan tujuan Allah memberikan hukum Taurat. Dan pada akhirnya Paulus berbicara tentang 4 berkat yang mengakhiri pasal ini sebagai hasil dari kesatuan kita dengan Kristus. Terima kasih. Saya akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 9 dan kembali untuk bertanya. Pasal 3 dari 1 sampai 9. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jelas bahwa nadanya cukup keras pada awal pasal. Hai orang-orang Galatia yang bodoh.
Mengapa Paulus begitu gelisah? Karena mereka telah mencapai keadaan yang sangat menyedihkan di mana mereka berpaling dari Injil Allah yang menawarkan keselamatan cuma-cuma bersama pembenaran yang lengkap ke praktek-praktek duniawi sebagai akibat dari dipengaruhi oleh beberapa guru palsu. Hal ini membangkitkan amarahnya, semangat suci. Jadi, ia mengucapkan perkataan kasar itu. Tetapi kata-kata kasar itu menunjukkan dua hal. Bahwa ia begitu mengasihi jemaat Galatia dan ia sangat setia kepada kebenaran. Melihat orang-orang dikasihinya berpaling dari kebenaran, ini membuatnya marah. Karena ia mengasihi mereka. Dan karena ia setia pada kebenaran Injil. Oke, apakah kebodohan mereka terkait dengan kurangnya kecerdasan atau kurangnya pemahaman? Ataukah terkait sesuatu yang lain? Sayangnya tidak. Kebodohan mereka bukan karena kurangnya kecerdasan mereka. Tetapi itu adalah hasil dari ajaran-ajaran guru palsu, tentu saja dipimpin oleh iblis yang memerangi Injil. Setan membawa pikiran mereka sejauh mungkin dari akal sehat. Sayangnya hal ini tidak bisa disebut hanya kebodohan oleh Rasul Paulus, meninggalkan Kristus dan berpaling kepada praktik-praktik duniawi kuk yang tidak dapat ditanggung oleh bapa orang Yahudi. Lalu bagaimana mungkin bangsa-bangsa lain dapat? Apakah mereka lebih baik dari mereka? Mereka akan berakhir dengan hasil yang sama yang sangat menyedihkan. Ajaran setan. Sebabnya ia bertanya, siapa yang telah menyihirmu sampai terpesona? Sihir. Sihir. Siapa yang telah menyihirmu sampai terpesona sehingga kamu tidak menaati kebenaran? Setelah itu ia berkata yang di depan matanya, Yesus Kristus dengan jelas digambarkan di antara kamu sebagai yang disalibkan. Bagaimana dan kapan Kristus digambarkan di depan mata mereka sebagai orang yang disalibkan? Tentu saja kami harus mengecualikan arti harafiah. Oke. Paulus bukan seorang seniman dan ia tidak menggambar potret. Tentu saja saya tidak menentang hal-hal seperti itu. Karena ada orang-orang terkadang menginjil lewat gambar-gambar. Saya sampai tidak menentang itu, tapi saya ingin mengatakan bukan itu yang dimaksud di sini. Namun, Paulus melalui pekerjaan Roh Kudus berhasil atau pengkhotbah sejati manapun ia dikaruniai atau diutus oleh Tuhan. Menggambarkan Yesus Kristus sebagai yang disalibkan. Seolah-olah kita benar-benar hadir dalam situasi kritis ketika Allah menghajar putranya dengan pedang keadilan ilahi bagi kita dan ketika ia dicela oleh manusia. Karena kita, Roh Kudus lewat pesan dari 4 Injil dapat melukiskan bahwa Yesus sebagai yang disalibkan di hadapan mata kita. Kata melukiskan berasal dari kata kerja Yunani yang biasanya digunakan ketika hukum pemerintahan ditulis dan dicetak dengan materai kaisar atau gubernur dalam huruf besar dan digantung di lapangan umum di siang hari bolong sehingga orang bisa melihat apa yang dimaksudkan. Dan dengan kata yang sama Yesus dilukiskan sebagai yang disalibkan. Sejauh mana Paulus bisa menjelaskan pesannya ketika ia menggambarkan Kristus disalibkan di hadapan mereka. Maksud saya ketika Paulus sedang berkhotbah, bagaimana ia bisa menjelaskan kepada mereka karya salib? Jadi kita bisa belajar ketika kita memberitakan firman tentang Yesus. Bagaimana kita bisa membuktikan, menunjukkan, melukiskan, dan menjelaskan kesempurnaan karya Kristus di kayu salib. Sama seperti hukum kaisar agar hukum itu menjadi jelas sehingga orang tidak akan salah paham. Itu harus bisa dimengerti. Demikian juga ketika berita firman menyampaikan tentang Yesus. Ia harus melukiskan dia dengan jelas sebagai anak Allah yang datang dari surga ke bumi karena ia mengasihi kita. Dan ia disalibkan bukan karena nasibnya yang menyedihkan atau karena orang-orang Yahudi membuat persekongkolan melawan dia. Tetapi karena ia didorong oleh kasihnya akan Allah. Dan untuk kita juga, ia pergi kayu salib. Saya pikir ketika ia menjelaskan itu tanpa sedikit pun kekaburan atau kurangnya kejelasan. Tetapi menghadirkannya dengan semua kejelasan bagi jiwa-jiwa. Lalu kita melakukan hal yang baik karena orang tidak mau kekaburan apapun dalam pesan kita. Itu harus jelas, kuat, eksplisit, dan didukung oleh firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan pemberita firman. Itu sebabnya Paulus terkejut, jika boleh saya katakan, bahwa pesannya telah sampai kepada mereka dengan segala kejelasan.
Benar. Yesus dilukiskan di depan mata Anda sebagai yang disalibkan. Dan itu jelas, jadi mengapa kamu berpaling dari itu dan ingin disempurnakan oleh daging? Benar. Ia berkata, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Mohon bedakan, melakukan hukum Taurat dan percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi, apakah Paulus berbicara tentang perbuatan-perbuatan hukum Taurat ketika ia pergi untuk memberitakannya? Apakah ia memberitahu mereka tentang syarat-syarat hukum Taurat dan bagaimana mereka seharusnya mentaati hukum Taurat untuk menerima berkat-berkatnya? Tidak pernah. Tetapi ia memberi mereka pesan Injil. Dan mereka menerima pesan ini dengan iman. Dan hasilnya adalah mereka menerima karunia roh. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat dan karena percaya pada pemberitaan Injil? Apakah seorang pernah menerima Roh Kudus dalam perjanjian lama? Sebagai hasil dari memelihara hukum Taurat, tentu saja tidak. Tidak seorang pun dapat memeliharanya. Tidak pernah. Tidak seorang pun. Tapi itu hasil dari menerima Injil. Sudahkah seseorang menerima Roh Kudus hanya dengan percaya? Ya. Pada hari Pentakosta ada 3.000 orang yang menerima karunia Roh Kudus. Hanya dengan mendengar dan percaya kabar baik dari Petrus seperti disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2. Oke. Jadi kita menerima karunia roh yang merupakan karunia terbesar Allah bagi umat manusia dengan iman oleh pendengaran. Dengan mempercayai apa yang kita dengar, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Benar. Dia di dalam kamu ketika percaya. Dibateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya dijanjikannya itu. Dan itu bukan melalui baptisan. Tidak. Karena selalu ada kebingungan. Karena Yohanes 3 ketika Tuhan berkata pada Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi apa maksudnya kelahiran baru berhubungan dengan air dan roh? Beberapa orang salah paham. Saya tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak. Tentu saja kedua situasi itu buruk. Mereka membacanya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Kelahiran berbeda dengan baptisan. Baptisan melambangkan penguburan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Kelahiran adalah kelahiran. Jadi, kelahiran adalah kebalikan dari baptisan. Dan Yohanes 3 tidak bicara tentang baptisan. Sebaliknya, Tuhan tidak akan menyalahkan Nikodemus dengan mengatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi, jika Yesus berbicara tentang konsep baru, maka itu bukanlah dia. Jika saya boleh berkata untuk menyalahkan Nikodemus, mengapa kamu tidak tahu hal-hal seperti itu? Karena ini konsep kelahiran baru. baru disebutkan dalam perjanjian lama. Kita dapat baca dalam Yeskiel 36, tapi di manakah Anda menemukan baptisan dalam perjanjian lama? Anda tidak dapat menemukannya. Jadi, jika ia bicara tentang baptisan, Yesus tidak akan menyalahkan Nikodemus karena ia tidak menyadari hal-hal seperti itu. Kenapa kamu tidak mengetahuinya? Karena ia bicara tentang konsep baru. Tapi Yesus tidak bicara tentang konsep baru. Ia bicara tentang kelahiran dari air yang adalah firman Allah dan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus berdiam di dalam kita. Segera setelah kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Rasul Paulus menyebut orang-orang Galatia bodoh, tetapi ia juga menyebut mereka saudara-saudara seiman. Yesus digambarkan dengan jelas di depan mata mereka sebagai orang yang disalibkan dan mereka mengalami kasih karunia Roh Kudus. Tetapi setelah mereka memulai dalam roh, mereka berusaha disempurnakan oleh daging. Juga mereka menanggung banyak hal karena iman mereka. Apakah mereka menderita dengan sia-sia? Paulus berkata, Roh Kudus diberikan kepadamu. Mujizat-mujizat dilakukan di antara kamu. Dan itu semua terjadi oleh percaya kepada pemberitaan Injil dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Apa mujizat yang roh kerjakan di antara kita? Apa yang dimaksud ia mengadakan mujizat di antara kamu? Kita telah mengenal dia yang menyediakan roh. Tapi Ya. bagaimana dengan mujizat? Mujizat-mujizat tampaknya ketika Paulus memberitakan firman di depan jemaat-jemaat Galatia, ia melakukan mujizat-mujizat di antara mereka. Jadi apakah Paulus mengerjakan itu lewat melakukan hukum Taurat atau dengan percaya kepada pemberitaan Injil? Ini berarti bahwa ia hanya memberitakan tentang iman dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang melakukan hukum Taurat.
Dan Allah berkenan akan pemberitaannya di antara mereka lewat banyak keajaiban dan mujizat. Seolah-olah Paulus mengatakan kepada mereka, tidakkah kamu berpikir, ketika Allah berkenan akan pemberitaanku lewat mujizat-mujizat, ketika aku bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang melakukan hukum Taurat? Bukankah itu sebuah pengesahan bahwa memberikan roh dan pengadaan mujizat adalah oleh percaya kepada pemberitaan Injil dan bukan oleh melakukan hukum Taurat? Maka mukjizat yang ia lakukan adalah bukti kerasulannya Benar, dan keaslian pesannya. Ini cocok dengan konteks membela Oke. kebenaran Injil sebagai seorang rasul. Benar. Saudara Yosef, di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di episode sebelumnya kita berhenti di ayat ini dan kita perlu berhenti lagi dan melihat konteksnya dalam surat itu sebagai ayat utama. Kita dapat baca ayat ini dalam Kejadian pasal 15 juga. Pertama kali Alkitab mengacu pada iman adalah dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Dan itu berkaitan dengan pembenaran. Dan kami perhatikan bahwa ini terjadi sebelum Kejadian 17 di mana Allah mewajibkan penyunatan. Ini menunjukkan bahwa pembenaran Abraham tidak ada Itu hubungannya dengan sunat. Dan itu sekitar 400 tahun atau lebih sebelum hukum Taurat diberikan, karena hukum Taurat diberikan sekitar 400 tahun atau lebih setelah Abraham, maka pembenaran Abraham bukan dengan melakukan hukum Taurat. Pembenarannya bukan oleh hukum Taurat yang datang setelah 400 tahun ataupun oleh sunat yang datang setelah suatu periode mungkin sekitar 15 tahun atau lebih dari Kejadian pasal 15 sampai pasal 17. Karena itu hanya iman yang membawa pembenaran. Dan itu tidak ada hubungannya dengan sunat ataupun praktek keagamaan lainnya. Bukan oleh hukum Taurat maupun dengan melakukan hukum Taurat. Oke, banyak orang berpegang teguh pada garis keturunan mereka kepada Abraham. Benar. Banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Dan begitu juga yang lain. Mohon katakan kepada kami siapa anak-anak Abraham menurut ayat 7 ini. Saya pikir Yesus juga merujuk mereka dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ada perbedaan antara keturunan Abraham atau anak-anak Abraham secara fisik dan anak-anak Abraham yang berjalan dalam langkah-langkah iman yang sama dengan Bapa kita Abraham. Jadi jika saya hanya salah satu keturunan Abraham, itu tidak ada gunanya bagiku, seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tapi yang penting adalah, apakah saya memiliki iman Abraham? Apakah iman Abraham itu? Iman Abraham menyatakan dalam percaya Allah. Percaya bahwa Allah membangkitkan orang mati. Apakah saya percaya bahwa Allah telah bangkit? Kristus ketika ia mati di kayu salib. Allah memberkati Abraham dalam Kejadian 22 setelah ia mempersembahkan Ishak putranya di atas mezbah, dan pada hari ketiga Abraham seakan-akan telah menerimanya kembali dari kematian sebagai gambaran dari apa yang telah Allah lakukan ketika ia mengutus anaknya ketika kegenapan waktunya telah tiba untuk disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa kita memiliki iman itu? Karena kita adalah anak-anak Abraham jika kita memiliki iman Abraham. Jadi anak-anak Abraham adalah mereka yang mengikuti jejak Abraham dalam imannya kepada Allah yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu adalah anak-anak Itu sebabnya Abraham. ia disebut Bapa dari semua orang percaya. Benar. Bapak kita Abraham bukan hanya Bapak sekelompok orang tertentu. Benar. Tidak. Ya. Ayat 8 berkata, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi bukan oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Saya ingin berhenti di kitab suci yang sebelumnya mengetahui, dan kemudian kita menjelaskan seluruh ayat. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui, kitab suci telah lebih dulu mengetahui, dan seterusnya. Mohon jelaskan kitab suci di sini. Kitab suci di Alkitab seperti seseorang. Saya ingin mengatakan seakan-akan itu Allah sendiri. Saya akan menjelaskan lebih banyak perkataan saya. Di sini dikatakan dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui. Ketika kita baca ayat 22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Dan saat kita sampai di pasal 4 dikatakan, tetapi apa kata nas kitab suci? Jadi, kitab suci meramalkan, kitab suci mengurung, dan kitab suci mengatakan. Maka kitab suci bukan hanya orang seperti Anda dan saya, tetapi seolah-olah itu adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup Kuat. dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Juga dan tidak suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Perhatikanlah bahwa tidak ada pemisahan antara firman Allah Dan Allah. dan Allah. Karena Allah dan firman-Nya adalah satu. Karena itu Jadi adalah satu. napas Allah. Karena itu adalah napas Benar. Allah. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Hari-hari ini ada sebuah sekte besar Kristen yang hidup persis seperti orang-orang di Galatia. Bagaimana Tuhan akan berurusan dengan mereka? Memang benar, sebuah sekte besar Kristen memiliki pola pikir yang sama seperti orang Galatia. Apa solusi masalah ini? Saat kita sampai di pasal 5, dalam surat ini, ayat 9 dikatakan, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan, dan ragi adalah prinsip kejahatan. Dan sayangnya, kejahatan telah memasuki gereja. Mereka mengklaim bahwa Kristus saja tidak cukup. Usaha, perbuatan, ritual, tugas, puasa, memberi, dan sebagainya diperlukan untuk keselamatan. Jika tidak, Anda tidak akan selamat. Ini ragi yang memasuki jemaat. Paulus memperingatkan dalam pasal 5 ayat 9, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Sekarang siapa saja yang memberitakan Injil yang murni menjadi seperti bidat. Sementara mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu ini malah disetujui. Namun tentunya Allah adalah benar dan semua manusia, adalah pembohong. Dan hal praktis dari pengajaran mereka adalah keruntuhan atau kehancuran. Juga tidak Benar. ada moral, korupsi, penyimpangan, dan kemurtadan. Dan kemurtatan. Dan semua itu karena mereka tidak memberitakan cukupnya karya Kristus Kristus, sejati Kristus yang disalibkan, dan seorang juru selamat. juru selamat. Dan tambahan-tambahan lainnya akan menjauhkan orang-orang darinya. Benar. Saya harus kembali ke ayat 8 seperti yang saya minta dari Anda sebelum rehat tadi. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Kapankah Abraham memberitakan Injil? Saya pikir ini sudah dilakukan di dalam pasal 22. Kejadian 22. Ya, Kejadian pasal 22. Ketika Allah berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu. Dan ia benar-benar membawanya ke tanah Moria. Dan persembahkannya, tapi sebelum ia membunuh putranya, Tuhan berkata kepadanya, telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Tidak perlu mempersembahkan anakmu, tapi aku mempersembahkan putraku. Jika putramu dipersembahkan, dia tidak akan membantu siapapun, tapi putraku akan menjadi penebusan bagi seluruh dunia. Putra Abraham membutuhkan sebuah tebusan, sebuah korban untuk menebusnya. Jadi Tuhan mempersiapkan anak domba baginya, persembahan besar untuk menebus putra Abraham. Tetapi Kristus tidak perlu ditebus, tapi ia yang menebus semua orang yang percaya kepadanya. Ia menawarkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Oleh karena itu, Allah memberitakan Injil kepada Abraham. Ketika ia mempersembahkan Ishak dan melepaskannya dari kematian, seolah-olah atas dasar kematian, kebangkitan, dan iman. Injil akan diberitakan kepada jutaan anak-anakmu Abraham yang berjalan di jalan yang sama dengan Anda, jalan iman. Mereka akan menerima berkat dan kabar baik. Oke. Dalam ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan ini menutup episode kita hari ini, tapi kita perlu komentar sederhana tentang ayat ini. Ayat ini mengagumkan dan dikatakan bahwa yang dibutuhkan hanyalah iman, diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tidak dikatakan Abraham berkorban atau Abraham yang meninggalkan tanah airnya, tapi Abraham yang beriman. Menjadi orang percaya adalah rahasia kebesarannya. Bisakah saya menjadi orang percaya meskipun saya tidak akan menjadi sebesar Abraham, tapi bisakah saya menjadi orang percaya seperti dia? Ya, kamu bisa. Siapapun dari pemirsa bisa menjadi orang percaya. Diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Terima kasih Saudara Yosef, kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini?
Saya menyukai kesetiaan Paulus pada kebenaran dan pendiriannya yang terang-terangan menentang ajaran sesat apapun. Saya pikir jika situasi serupa terjadi akhir-akhir ini ada kemungkinan bahwa banyak dari kita akan berkata, tidak, kita harus menawarkan kasih dan penerimaan. Padahal ketika saya tahu dari Alkitab apa yang benar dan menamai hal-hal dengan nama mereka, inilah cara saya menawarkan kasih. Baik, ya. Apalagi? Allah telah menyelesaikan karyanya, jadi saya harus percaya kepada pekerjaannya dan sebagai hasilnya Roh Kudus akan berdiam dalam saya dan saya akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu saya tidak perlu melakukan apapun karena Dia telah menyelesaikan segalanya. Sangat baik. Ada lagi? Yang mendorong dan menghibur saya adalah bahwa untuk memperoleh pembenaran, saya tidak perlu berusaha. Juga tidak perlu melakukan apapun, saya hanya perlu percaya. Dan yang lebih mendorong saya adalah firman dalam Alkitab yang mengatakan bahkan iman adalah karunia Allah, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi saya menerima semua dengan kasih karunia Allah dan yang dituntut dariku hanyalah percaya dan mengulurkan tanganku dan mengambil semuanya dari tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati memberkati. juga. Pemirsa terkasih, Paulus berkata kepada jemaat Galatia, Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Penyaliban Kristus telah diklarifikasi dan kebenaran Injil mengenai kematian Kristus telah disampaikan dengan jelas dan hanya dengan itu Tuhan dapat mempengaruhi hati orang. Juga saya ingin katakan kepada semua orang yang menonton kami sekarang, Kristen ataupun bukan, bahwa Tuhan telah menyampaikan suaranya kepada Anda dan juga kepada saya. Alkitab mengungkapkan bagaimana Kristus telah mati, bagaimana Dia berada di kayu salib sebagai pengganti saya, dan juga bagaimana Dia menanggung hukuman kita di kayu salib. Apakah Yesus mati di kayu salib? Jawabannya adalah, ya, Dia mati di kayu salib. Apakah Dia benar-benar mati? Jawabannya, ya, Dia benar-benar mati. Dia sendiri yang mati, bukan seseorang seperti Dia. Kristus telah mati. Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Sementara Anda menonton saya hari ini, saya yakin Kristus dilukiskan sebagai yang disalibkan di hadapan Anda. Garis bentuk Injil telah ditarik di hadapan Anda. Kristus mati untuk Anda dan saya. Kristus mati untuk membayar hukuman dosa sebagai pengganti Anda dan saya. Kristus mati untuk memberimu hidup. Dan yang seharusnya Anda lakukan hanyalah datang dan berpegang teguh pada pernyataan, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan tidak meminta Anda untuk melakukan apapun untuk memiliki hidup yang kekal. Tuhan tidak meminta Anda untuk mengunjungi beberapa tempat atau membayar apapun untuk dibenarkan dan memiliki hidup yang kekal. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Allah mempersembahkan Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk memiliki hidup yang kekal. Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Kristus dan salibnya adalah satu-satunya cara untuk memiliki hidup yang kekal. Sudahkah Anda menerima Kristus? Atau Anda masih mencari hal lain untuk dilakukan selain dari salib Kristus? Sudahkah Anda menemukan perlindungan dalam karya Kristus di kayu salib dan puas dengan karyanya? Atau hatimu masih dikeraskan dan hati nuranimu masih acuh tak acuh mengenai karya salib Kristus? Tolong pikirkan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 1000 kali sebelum Anda membuat keputusan untuk menolak karya Kristus di kayu salib. Karena dengan menolak salib Kristus, Anda menolak satu-satunya kesempatan yang tersisa bagi Anda untuk memiliki hidup yang kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.